selamat pagi Smart People. Kembali lagi dalam acara RHB Smart Talk 12 Agustus 2022 bersama saya Fitria. Pagi ini sudah bergabung bersama kita semua ada Head of Research RHB Sekuritas Indonesia, yaitu Pak Andre Wijaya, serta retail analis kita, yaitu Muhammad Wafi. Seperti biasa nih, hari ini kita akan tetap membahas emiten saham, baik secara fundamental maupun secara teknikal. Namun sebelum itu, news dan stock update kita ke Pak Andre terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Andre. Halo, selamat pagi Ibu Fitria. Gimana kabarnya? Semoga sehat ya. Sehat-sehat, Pak. Pak, menjelang weekend nih, ada news apa dari pasar modal, Pak Andre? Kita ada dua news di saya share screen biar lebih enak sih. Kita ada dua news, satu news tentang bank sector dan kedua news tentang yang buat penggemar otomotif ya. Ini ada motor listrik baru di launch oleh Indica. Mungkin saya mulai dari perbankan dulu. Jadi di sini diberitakan bahwa transaksi mobile bank itu meningkat cukup signifikan sampai bulan Mei 2022 itu udah ada 3,2 miliar transaksi. Atau itu kenaikannya sekitar 68% year on year. Ini berdasarkan data dari Bank Indonesia ya. Dan peningkatan terbesar dari transaksi itu terjadi di interbank transfer, di mana naik 76,1% menjadi 2,2 miliar transaksi. Dan kalau dari sisi nilai transaksi juga tumbuh cukup signifikan, tumbuh 44% year on year menjadi 3,9 triliun, dan interbank transaksi itu meningkat 48% year on year menjadi 2,7 triliun. Dan kita lihat peningkatan digital transaksi ini seharusnya bagus buat perbankan, karena biasanya kalau peningkatan transaksi digital itu meningkat, itu masyarakat yang menyimpan uangnya di saving account meningkat. Dan ini bagus karena saving account itu biaya cost of fund-nya rendah, dan ini akan menyebabkan bank itu bisa menjaga cost of fund-nya. Apalagi di tengah-tengah sekarang kita perkirakan mungkin BI rate bisa naik. Kalau cost of fund terjaga, ini sangat positif impact-nya terhadap perbankan. So far sih kalau kita lihat angka kasar rasio itu masih cukup bagus angkanya, dan terus meningkat sampai di bulan Juni 2022 ini. Buat perbankan kita maintain overweight dengan topiknya Bank BNI dan juga Bank BRI. Itu buat perbankan. Kemudian buat Indica ada berita tadi malam, Indica itu baru melaunch mobil listriknya, mereknya Alfa. Nama produknya adalah Alfa One. Ini sangat menarik sih modelnya. Jadi kalau kita lihat modelnya ini agak berbeda dengan motor listrik yang udah ada sekarang. Ini motor listrik tapi modelnya sporty, dan juga diklaim itu bisa mencapai maksimum speed sekitar 90 km per jam buat tipe kalau mau pakai model sportnya ya. Dan katanya ini torsinya bisa mencapai 46,5 Newton meter. Mungkin ini yang tertinggi ya, karena saya dulu pernah nyoba motor listrik, paling cepat kecepatannya itu cuma 60 km per jam. Jadi cukup menarik, ini memberikan varian baru, dan yang pasti akan menyemarakkan kompetisi di industri otomotif, terutama mobil listrik di Indonesia. Bagus buat Indica. Kalau yang udah listed Astra International, so far kalau kita ada lakukan channel cek ke Astra, mereka akan mengeluarkan motor listriknya mungkin di tahun 2023 atau 2024. Itu aja sih Pit, beritanya. Oke Pak, kita langsung ke report kita ya Pak. Kan kita akan bahas tentang sektor perbankan nih Pak. Dan kita tahu nih bahwa bank baru mengeluarkan laporan keuangannya di semester pertama tahun ini. Kinerjanya seperti apa ini Pak Andre? Kinerja perbankan. Oke, buat kinerja perbankan, kita kemarin ada keluarin report tentang perbankan, dan kinerjanya cukup bagus ya Ibu Fitria. Jadi dari bank-bank yang kita cover itu mencatat pertumbuhan PPOP sebesar 19,3% year on year, dan juga mencatat pertumbuhan net profit sebesar 56,5% year on year. Jadi ini ada kita bikin summary. Jadi kalau lihat reportnya ya, ini cukup detail. Per bank kita buka laporannya, kemudian kita buat summary-nya. Di sini kita lihat PPOP adalah
pertumbuhan operating profit perbankan sebelum menghitung provisi. Jadi di operating profit sebelum memperhitungkan provisi itu in total tumbuh 19,3%, di mana Big Four Bank itu pertumbuhannya lebih cepat daripada Small Cap Bank. Big Four Bank itu tumbuh 21,4%, dipimpin oleh Bank BRI, di mana tumbuh 38% year on year, kemudian di Bank Mandiri tumbuh 22% year on year. Buat mid to small cap bank yang pertumbuhannya paling cepat ada di Bank BJBR, di mana tumbuh 15,5%. Selain PPOP, yang indikator juga yang membuat kita surprising adalah pertumbuhan dari net profit. Pertumbuhan net profit tumbuh 56,5%. Ini dipimpin oleh Big Four Bank yang tumbuh 62% year on year. Nah, sedangkan semua cap bank itu tumbuhnya di 14% year on year. Sama juga buat Big Four Bank yang mendorong pertumbuhannya tumbuh tinggi itu ada di Bank BRI, di mana Bank BRI itu earningnya tumbuh 98% year on year, diikuti oleh Bank BNI tumbuh 76% year on year. Selain itu juga indikator yang lain juga menunjukkan penguatan yang bagus seperti loan growth tumbuh cukup bagus, net interest margin naik, cost of credit juga turun. Jadi in overall pertumbuhannya cukup bagus, Fitria. Oke, untuk perkiraan earning sendiri nih Pak di semester 2 tahun ini dan kira-kira dampak kenaikan dari suku bunga BI terhadap pertumbuhan kredit serta net interest margin dari perbankan seperti apa, Pak Andri? Ya, buat pertumbuhan earning di semester kedua kita memperkirakan akan tumbuh tetap bagus. Memang dari sisi pertumbuhan loan mungkin agak sedikit melambat karena ada kenaikan dari BI rate. Biasanya kalau BI rate kemungkinan kita perkirakan ada kenaikan dari BI rate ya sebesar 50 basis poin. Dan biasanya kalau BI rate naik itu mungkin akan menyebabkan sedikit perlambatan di pertumbuhan kredit itu sendiri. Tapi kita lihat seharusnya dari perlambatan pertumbuhan kredit mungkin akan bisa di-offset dengan pertama penurunan cost of fund, karena so far sampai saat ini kita lihat pertumbuhan kasa masih cukup bagus. Kasa itu yang pertumbuhan saving account cukup bagus, dan kedua adalah yang kita lihat cost of credit juga trennya juga masih menurun. Penurunan cost of credit dan cost of fund yang stabil itu seharusnya akan bisa mendorong pertumbuhan earning yang bagus juga di semester kedua 2022. Jadi kita percaya pertumbuhan earning di perbankan di semester kedua masih cukup bagus. Dan juga kenaikan BI rate juga kita lihat kemungkinan akan bisa di-manage oleh perbankan karena likuiditas di perbankan masih sangat bagus, walaupun likuiditasnya agak sedikit bukan likuiditas, loan to deposit ratio agak sedikit naik di semester kedua 2022 dibandingkan di bulan Mei, atau mungkin dibandingkan di kuartal pertama 2022, tapi ini masih di angka cukup sehat, masih di 85%, masih jauh lebih rendah daripada loan to deposit ratio sebelum pandemik yang di 92%. Jadi walaupun BI rate naik, tapi karena likuiditas masih bagus, kita lihat masih akan aman buat perbankan. Oke Pak, apakah ada perubahan guidance nih Pak dari manajemen perbankan setelah diterbitkannya nih laporan keuangan di semester 1 tahun ini? Ada perubahan guidance, ini beberapa perbankan lebih melihat optimis buat guidance di tahun 2022. Contohnya seperti BRI ya. BRI itu menaikkan guidance buat net interest margin menjadi 7,7 sampai 7,9%, dari sebelumnya di 7,6 sampai 7,8%. Kemudian selain BRI selain BRI meningkatkan net interest margin guidance, BRI juga menurunkan guidance buat cost of credit, diturunkan menjadi 2,7 sampai 2,9%, dari sebelumnya di 3,1%. Selain BRI, Bank BNI juga memperbagus guidance-nya dengan menurunkan cost of credit. Cost of credit yang sebelumnya antara 2 sampai 2,3% diturunkan menjadi range-nya di 1,9 sampai 2,1%. Selain itu, bank besar lain juga memperbaiki guidance-nya seperti Bank Mandiri
meningkatkan perkiraan pertumbuhan loan menjadi 11% di tahun 2022 dari sebelumnya di 8%. Dan juga BCA juga meningkatkan guidance buat pertumbuhan loan-nya menjadi 8-10% dari sebelumnya 6-8%. Jadi guidance-nya ditingkatkan karena memang earning-nya cukup bagus ya, dan kita pikirkan mungkin akan ada earning upgrade juga di konsensus. Oke, last question nih, Pak Andre. View kita untuk sektor perbankan serta apa saja nih topiknya? Oke, view kita buat perbankan itu kita overweight di perbankan. Buat topiknya kita pilih Bank BRI dan Bank BNI. Kenapa kita pilih Bank BRI? Karena Bank BRI itu kita lihat performance-nya sangat bagus. Tadi udah sempat kita dibahas ya di awal ya, bahwa dari sisi pertumbuhan PPOP, Bank BRI yang paling cepat tumbuhnya. Dari sisi pertumbuhan net profit, Bank BRI juga yang paling tinggi pertumbuhannya dibandingkan yang bank yang lain. Dan valuasinya juga masih cukup atraktif. Bank BRI itu sekarang trading di sekitar 1,5 kali PBV. Jadi valuasinya cukup menarik buat Bank BRI. Selain itu kita juga suka Bank BNI. Bank BNI sama profit yang cukup bagus karena ada penurunan cost of credit yang cukup tinggi di Bank BNI. Pertumbuhan net earning-nya, net profit-nya di semester pertama 2022 ini tumbuh 76,5%. Dan selain itu juga valuasi Bank BNI sangat menarik. Bahkan secara PBV Bank BNI itu di bawah Bank BRI. Tradingnya hanya sekitar 1 kali PBV. Ini menyebabkan kenapa kita suka dua bank ini, di BRI dan BNI. Resiko paling tinggi adalah di kenaikan BI naik. Kita masih cukup optimis bank masih bisa menjaga performanya karena kelihatannya cost of fund masih bisa sangat terjaga karena kenaikan kasa yang cukup bagus. Yang kedua juga likuiditas sangat banyak di perbankan. Jadi kenaikan BI rate seharusnya impact-nya nggak terlalu signifikan ke sektor perbankan. Oke, terima kasih Pak Andre untuk news serta stok update-nya terkait perbankan hari ini. Nah, Smart People, sebelum kita masuk ke analisa teknikal serta ke trading idea, RHB Sekuritas Indonesia tetap mengingatkan bahwa saat ini kita ada promo Smart Fee periode pendaftaran 1 Juli hingga 31 Desember 2022. Biaya broker fee 0% berlaku 1 bulan sejak akun baru aktif, serta biaya transaksi selanjutnya dikenakan serendah 0,08%. Informasi lebih lanjut bisa langsung saja follow Instagram @rhbtradesmart ID. Untuk analisa teknikal langsung ke Pak Wafi. Selamat pagi Pak Wafi. Selamat pagi Mbak Fitria. Silakan Pak. Oke. Yang pertama mungkin dari analisa teknikal dari dua topik perbankan kita ya. Ini ada yang pertama ada BBRI. Ini kalau kita lihat untuk BBRI, saham ini sebenarnya secara tren sudah mulai masuk lagi nih ke fase bullish-nya ya, dari mulai pertengahan bulan Juli kemarin. Dan posisi harga saat ini sedang masuk ke dalam fase minor sideways, pergerakan di antara MA50 sampai dengan MA100-nya. Nah, jika mampu breakout MA100 ini, maka saya lihat berpeluang nih untuk menguji level tertingginya. Ada dua resistance. Yang pertama level tertinggi di akhir bulan Mei, itu di level 4.630. Lalu resistance berikutnya adalah di level 4.860 yang merupakan gap yang terjadi di akhir bulan April. Untuk level supportnya saat ini berada di level 4.300. Kemudian yang kedua untuk BBNI ya, dari dua topik perbankan kita. Untuk BBNI juga secara tren saat ini masih masuk ke dalam fase bullish nih yang terjadi dari pertengahan bulan Juli. Dengan posisi support saat ini berada di level 8.275, dengan resistance terdekat ada di level 8.675. Breakout level resistance 8.675, maka berpeluang menguji level resistance berikutnya di 9.350 untuk BBNI. Nah, sekarang kita masuk ke trading idea. Untuk trading idea yang pertama, ini ada Goto dari saham teknologi ya. Walaupun secara tren memang masih berada di dalam fase bearish-nya nih untuk saham Goto. Tapi kalau kita lihat pergerakan dalam waktu 2 minggu terakhir,
ini kita melihat bahwa tekanan jualnya ini sudah mulai melambat dan posisi harga kemarin itu sudah menguji level resistance MA20 yang garis warna merah, sekaligus ini resistance bearish channelnya. Nah, konfirmasi reversalnya sendiri itu ketika dia breakout resistance MA20-nya yaitu di level 296. Jika dia mampu breakout level resistance 296, maka Gotoh ini berpeluang untuk menguji resistance berikutnya di 310 lalu di 336. Untuk level supportnya sendiri saat ini ada di level 286 untuk Gotoh. Nah, untuk trading ID yang kedua, kita ada Mika. Nah, untuk Mika sendiri, kalau kita lihat pergerakan harga dari 2 minggu terakhir ini relatif bertahan di atas MA100-nya atau garis yang berwarna kuning ini. Dan posisi harga terakhir per penutupan kemarin ini terlihat berpeluang untuk breakout resistance MA20 sekaligus MA50-nya yang garis warna merah dan warna biru. Ya, untuk menguji level resistance di 2740, lalu resistance berikutnya ada di level 2910. Level support Mika saat ini ada di level 2560. Oke, sekian analisa teknikal untuk BRI dan BNI serta trading ID kita hari ini. Oke, terima kasih Pak Wafi. Nah, Smart People, sekian update kami terkait sektor perbankan. Kita ada BBRI dan BBNI, baik secara fundamental maupun secara teknikal, serta trading idea kita yaitu Gotoh dan Mika. Semoga bisa menjadi referensi sebelum Anda bertransaksi ataupun berinvestasi saham hari ini. Tentunya semua keputusan beli ataupun jual berada di tangan Anda sepenuhnya. Saya Fitria dan seluruh narasumber hari ini pamit undur diri. Selamat pagi dan happy weekend. Selamat pagi, makasih.